Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifana Putri Aprianti dengan NIM 43224072. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas K3L, yaitu tentang tujuan identifikasi jenis dan karakteristik, yang dimana topiknya itu mengklasifikasikan B3, mengetahui sifat B3, menentukan sifat B3, mengetahui potensi LB3, dan Delsting B3. Kita masuk pada mengklasifikasikan B3, yang dimana dalam mengklasifikasikan B3 ini terdapat yang pertama nama bahan. Dalam identifikasi bahan kimia perlu diketahui nama pada label produk atau nama lain atau sinonimnya yang telah diketahui. Yang kedua ada kondisi fisik. Informasi minimum yang dibutuhkan adalah tampilan, bentuk, warna, dan bau. Yang ketiga ada informasi toksikologi, yang dimana gejala paparan efek langsung, tertunda, dan kronis, tingkat toksisitas, nilai ambang batas, serta jalur masuk zat berbahaya ke dalam tubuh, saluran makanan, pernafasan, dan absorpsi. Yang keempat ada nilai karakter fisik, informasi tentang pengaruhnya terhadap kondisi sekitarnya dan menunjukkan batas atau zat material tersebut bisa berubah bentuk seperti tekanan uap, viskositas, densitas uap, titik beku, spesifik gravity, kelarutan dalam air. Yang kelima ada stabilitas dan reaktivitas bahan. Dalam menata atau menyusun bahan kimia perlu diperhatikan bahan yang dapat bereaksi atau yang disebut incompatible. Maka dari itu perlu diketahui informasi mengenai bahan apa saja yang tidak cocok atau incompatible untuk ditetapkan secara bersamaan dengan bahan tersebut. Yang keenam ada bahan kebakaran, yang dimana titik nyala yaitu suhu terendah di mana uap zat dapat dinyalakan. Yang kedua ada konsentrasi mudah terbakar, yaitu daerah konsentrasi uap gas dapat dinyalakan. Yang ketujuh ada tipe pemadaman kebakaran, yang dimana pembagian atau pengklasifikasikan kebakaran yang berlaku di Indonesia mengacu pada regulasi peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 04 per Men per 1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan. Peraturan ini menjelaskan tentang penggolongan kebakaran menjadi 4 jenis atau golongan, yaitu golongan A yaitu kebakaran bahan padat kecuali logam, golongan B yaitu kebakaran bahan cair atau gas yang mudah terbakar, golongan C kebakaran instalasi listrik bertegangan, golongan D kebakaran logam. Yang kedelapan ada alat pelindung diri. Fungsi utama alat pelindung diri atau APD adalah mengisolasikan sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Jenis APD yang umumnya meliputi alat pelindung kepala, alat pelindung mata dan muka, alat pelindung telinga, alat pelindung pernafasan, alat pelindung tangan, alat pelindung kaki, dan pakaian pelindung. Kita masuk pada limbah B3. Limbah B3 adalah limbah yang berbahaya dan beracun, sedangkan limbah non B3 adalah limbah yang aman untuk lingkungan. Sumber limbah B3 menurut CPP 2/2021 ayat 3, limbah B3 dari sumber tidak spesifik, limbah B3 dari B3 kadaluarsa, B3 yang tumpah, B3 yang memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang dan bekas kemasan B3, dan limbah B3 dari sumber spesifik umum dan khusus. Menurut limbah B3 dari sumber tidak spesifik Cetabel 1 lampiran 9 PP 22 2021, limbah B3 dari sumber tidak spesifik merupakan limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak, dan pengemasan. Contohnya bangunan, gedung, pabrik atau kantor
lampu TL, sampah B3, kaleng cat, limbah, infostios. Jika di perusahaan juga ada klinik kesehatan. Yang kedua, kegiatan transportasi oli bekas, CCU bekas. Terus masuk pada karakteristik limbah B3. Yang pertama, mudah meledak. Limbah ini dapat meledak dengan mudah jika terkena panas, tekanan, atau kejutan. Yang kedua, ada korosif. Limbah ini dapat merusak bahan-bahan lain yang bersentuhan dengannya seperti logam. Yang ketiga, ada reaktif. Limbah ini dapat bereaksi dengan bahan lain secara tidak terkendali menghasilkan gas panas atau zat berbahaya lainnya. Yang keempat, ada mudah menyala. Limbah ini mudah terbakar atau menyala. Yang kelima, ada infeksius. Limbah ini mengandung mikroorganisme patogen atau penyakit yang dapat menyebabkan infeksi. Yang keenam, ada beracun. Limbah ini mengandung zat kimia berbahaya yang dapat menyebabkan keracunan. Kita masuk pada penetapan kategori limbah B3, yang dimana di sini kita bisa lihat strukturnya, yang dimana pertama itu ada limbah, terus di garis panah apakah ada dalam tabel 1, 2, 3, 4, 5 lampiran 1. Terus yang di atasnya itu garis-garis ya, menunjukkan apakah limbah B3 itu memiliki kategori bahaya. Limbah B3 kategori 1, dan di bawah itu ada tidak limbah kategori 2, di bawahnya tidak lagi limbah B kategori 3. Nah, limbah berdasarkan kategori dan risikonya. Limbah B3 dikategorikan berdasarkan dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Kategori 1, akut, memiliki dampak langsung dan cepat. Sedangkan kategori 2, kronis, memiliki dampak tidak langsung dan jangka panjang. Limbah B3 kategori 1 contohnya asam, garam, basa, kimia B3, dan sedangkan limbah B3 kategori 2 contohnya steel slang, copper slang, karbon aktif bekas, aki bekas, dan filter bekas. Kita masuk pada pengemasan LB3. Syarat kemasan yaitu terbuat dari bahan yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristik. Yang kedua, limbah B3 yang akan disimpan. Yang ketiga, mampu mengangkut limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan. Yang keempat, memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan, dan berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak. Yang kelima, ada label limbah B3 paling sedikit memuat keterangan mengenai nama limbah B3, identitas penghasil limbah B3, tanggal dihasilkan limbah B3, dan tanggal pengemasan limbah B3. Pemberian simbol label limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3. Kita masuk pada waktu penyimpanan limbah B3, 90 hari sejak limbah B3 dihasilkan untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 500 kg per hari atau lebih. Yang kedua, 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 1. Yang ketiga, 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum, atau 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait tugas K3L yang saya pahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.